Rangnick larang Sasa Kalisic hijrah ke Manchester United. Manchester United dikabarkan mengincar Sasa Kalisic. Dres Devil sebelumnya dikabarkan membidik Marco Arnautovic, namun sudah menarik diri. Pengalihan target kini fokus kepada Sasa Kalisic yang bermain untuk Stuttgart. Kontrak Sasa Kalisic di Stuttgart akan habis pada Juni 2023 mendatang, dan Kalisic kabarnya hanya dibanderol sebesar 25 juta euro saja. Tetapi sayangnya manajer di timnas Austrianya yakni Ralf Rangnick berharap Kalisic agar tetap bertahan di Stuttgart nantinya. Ia melarang anak buahnya tersebut untuk bergabung dengan Setan Merah. Chicharito siap main di Manchester United tanpa digaji. Dengan bursa transfer musim panas yang ditutup pada tanggal 31 Agustus, Manchester United mulai kehabisan waktu untuk mencari pemain depan yang mau bergabung. Situasi ini membuat mantan penyerang Manchester United Chicharito prihatin dan ingin membantunya. Pemain yang kini memperkuat LA Galaxy tersebut bahkan menawarkan dirinya untuk comeback ke Old Trafford tanpa meminta digaji. Timnas Maroko pecat Fahid Halilhodzic sebagai pelatih mereka. Keputusan kontroversial dilakukan oleh Timnas Maroko. Mereka memecat sang pelatih Fahid Halilhodzic hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia di Qatar pada November nanti. Laporan berbagai media menyebutkan hubungan Federasi Sepak Bola Maroko dengan sang pelatih memburuk sejak penampilan Maroko yang dinilai tidak optimal pada Piala Afrika pada beberapa bulan yang lalu. Halilhodzic sendiri juga cukup menimbulkan kontroversi lantaran hubungannya yang memburuk dengan salah satu bintang Maroko yakni Hakim Ziyech. Resmi Liverpool perpanjang kontrak wonderkid-nya. Dilansir dari Daily Mail, jargon klub baru ini menemui manajemen dari Liverpool. Ia meminta manajemen Liverpool untuk memperpanjang kontrak dari Harvey Elliott. Menurut laporan tersebut, sang pelatih meminta manajemen Liverpool untuk segera memperpanjang kontrak Elliott. Padahal sang gelandang baru saja menekan kontrak baru di tahun yang lalu. Ini disebabkan klub menilai Elliott punya potensi yang besar. Ia yakin sang gelandang bakal menjadi pemain yang top untuk Liverpool di masa mendatang. Liverpool mengumumkan secara resmi kesepakatan perpanjangan kontrak sang pemain sayap serba bisa tersebut. Harvey Elliott akan berada di Liverpool hingga musim panas 2027. Salvatore Sirigu resmi berseragam Napoli. Penjaga gawang Gek Salvatore Sirigu resmi bergabung dengan klub Liga Italia yakni Napoli setelah ia berstatus sebagai bebas kontrak dalam bursa transfer musim panas kali ini. Dikutip dari Football Italia, Sirigu akan menerima bayaran sebesar 700.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Selain itu, pada kontrak Sirigu juga terdapat klausul kompensasi sebesar 100.000 euro atau sekitar 1,5 miliar rupiah jika pemain kiper Italia berusia 35 tahun itu ingin mengakhiri kontraknya. Dilirik Fulham, Willian berpeluang besar kembali ke Liga Inggris. Menurut laporan dari Daily Mail, ex penyerang sayap Chelsea dan juga Arsenal yakni Willian dikabarkan akan segera kembali merebut ke ajang Liga Premier Inggris setelah dikabarkan Fulham tertarik untuk mengontraknya dari klub Brasil yakni Corinthians. Pemain berusia 34 tahun itu telah setuju untuk mengakhiri kontraknya dengan Corinthians setelah klub tersebut tersingkir dari kompetisi Copa Libertadores. Willian bahkan disebut rela mengorbankan gajinya demi bisa berkarir lagi di Liga Inggris. Dan menurut laporan dari Goal, keluarganya merasa terganggu dengan insiden dari sosial media dari para pemain fan Corinthians dan kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Florentino Perez pastikan Real Madrid tidak akan datangkan pemain yang baru. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez mengatakan bahwa dia puas dengan timnya saat ini dan tidak akan lagi mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas. Real Madrid sendiri sejatinya baru mendatangkan 2 pemain pada bursa transfer kali ini. 2 pemain tersebut adalah Anthony Rudiger yang didatangkan dari Chelsea dan juga Aurelien Tchouameni yang didatangkan dari AS Monaco seharga 1,2 triliun rupiah. Geser Raul, Benzema kini menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Real Madrid. Karim Benzema mencetakkan 1 gol di laga Piala Super Eropa dan 1 golnya tersebut mengantarkan Benzema menjadi top skor kedua sepanjang masa milik Los Blancos. Itu merupakan gol ke-332 striker asal Prancis tersebut untuk Real Madrid.
Berdasarkan data dari Opta, Benzema sekarang berada di urutan kedua dalam daftar top skor sepanjang masa milik Real Madrid. Dia melewati torehan dari Raul Gonzalez sebesar 322 gol yang tercipta. Torehan gol Benzema hanya kalah dari Cristiano Ronaldo. Superstar asal Portugal tersebut adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Los Blancos yang membukukan 450 gol. Roberto Mancini puji perekrutan Roma di bawah Mourinho. Perekrutan pemain AS Roma di musim panas ini membuat pelatih timnas Italia yakni Roberto Mancini sangat terkesan. AS Roma bergerak dengan sangat aktif di bursa transfer musim panas. Mereka sejauh ini sudah mengamankan 5 target, diantaranya adalah Nemanja Matic, Bills Viller, Siki Celik, Paulo Dybala, dan juga Georginio Wijnaldum. Perekrutan ini bos dengan suntikan antusiasme usai juara Liga Konferensi, diyakini bisa membawa AS Roma menantang untuk hal-hal yang lebih besar. 4 besar Serie A Italia dan trofi Liga Eropa niscaya jadi target pasukan dari Jose Mourinho tersebut. Meski demikian, Roberto Mancini belum menempatkan AS Roma sebagai unggulan juara Serie A pada musim ini. Yang memperkirakan Dybala dan kawan-kawan hanya akan meramaikan persaingan di posisi 4 besar. PSG segera lepas Mauro Icardi dan juga Keylor Navas. Pelatih PSG yakni Christophe Galtier membenarkan timnya sedang berusaha melepas Mauro Icardi dan juga Keylor Navas. Ia berharap keduanya bisa menemukan solusi terbaik untuk kelanjutan karir mereka. Icardi sejak awal tak masuk dalam rencana Galtier di musim ini. Ia bahkan tak main dalam 2 laga yang sudah dijalani Lionel Messi dan kawan-kawan. Sedangkan Keylor Navas sudah dibuat sebagai pilihan kedua di belakang kiper utama Gianluigi Donnarumma. Ia diketahui keberatan dengan status tersebut dan kini tengah mencari klub yang baru. Hakim Ziyech berharap bisa ikuti jejak Lukaku dan juga Timo Werner. Winger Chelsea yakni Hakim Ziyech dilaporkan terus mendesak manajemen The Blues untuk bisa melepasnya pada jendela bursa transfer kali ini. Pemain berusia 29 tahun itu merasa khawatir jarang mendapatkan kesempatan tampil pada musim ini. Evening Standard melaporkan bahwa Ziyech telah meminta perwakilannya untuk mencari klub alternatif untuk dirinya selain AC Milan. Juventus kian serius kejar Anthony Martial. Dilansir dari Gianluca Di Marzio, krisis striker Manchester United bisa bertambah parah karena Anthony Martial kini diincar oleh Juventus. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah lama sekali berminat kepada Martial. Max Allegri ingin sang pemain jadi bagian dari timnya di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Juventus tidak akan mudah membajak Martial karena Manchester United ogah menjualnya pada musim panas ini. Erik ten Hag sangat menyukai gaya main dari Martial. Ia sudah memproyeksikan sang striker jadi penyerang utama Manchester United pada musim ini. Chelsea kian dekat setuju kesepakatan untuk datangkan Wesley Fofana. Jurnalis Simon Philip melaporkan Chelsea semakin dekat menyetujui kesepakatan untuk mendatangkan bek Leicester City yakni Wesley Fofana. Philip mengungkapkan bahwa Chelsea sedang berbicara kepada Leicester City. Philip percaya Chelsea sangat dekat untuk menyetujui biaya transfer sekitar 80 juta pound dan kesepakatan diperkirakan akan dilakukan dengan segera. Manchester City tertarik boyong bek milik Borussia Dortmund. Klub Liga Inggris yakni Man City tengah berusaha memboyong bek kiri Rafael Guerreiro dari klub Bundesliga Jerman yakni Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Sky Sport, Manchester City mendatangkan Guerreiro sebagai salah satu opsi bek sayap kiri untuk menggantikan posisi dari Alexander Zinchenko yang kini telah resmi pindah menuju Arsenal. Walau skuad asuhan dari Pep Guardiola sepakat untuk mendatangkan bek sayap kiri underlay yakni Sergio Gomez, tetapi Manchester City diyakini memandang Gomez sebagai salah satu pemain yang masih berkembang dan mereka akan meminjamkannya terlebih dahulu jika berhasil mengamankan pemain asal Spanyol tersebut. Juventus hampir dapatkan Leandro Paredes. Juventus tampaknya begitu sibuk pada pekan ini. Setelah menjalankan tes medis untuk Philip Kostic, Juventus kini semakin dekat untuk mendapatkan Leandro Paredes dari PSG.
Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Paredes dan Juventus akhirnya mencapai kesepakatan personal. Si Nyonya tua tinggal harus menemukan kesepakatan dengan kubu PSG. PSG sudah sempat mengutarakan bahwa mereka meminta dana sekitar 20 juta euro untuk sang pemain. Ketertarikan Juventus terhadap Paredes ini tidak lepas dari cedera yang dialami oleh Pogba yang harus istirahat mencapai 2 bulan. Juventus bergegas untuk mencari penggantinya dan menemukan Paredes sebagai pemain yang tepat untuk mengisi lubang yang ditinggalkan. Aguero dukung bintang Man City untuk bisa pergi ke Barcelona. Ex penyerang Manchester City yakni Sergio Aguero mengatakan bahwa Bernardo Silva akan menjadi pemain penting di skuad Xavi bila bergabung dengan Barcelona. Saya akan terkejut bila City membiarkannya pergi. Dia adalah pemain yang berkontribusi setiap musim, tetapi segalanya mungkin bisa saja terjadi, ujar dari Aguero. Aguero yakin mantan rekannya tersebut akan cocok bermain di bawah Xavi Hernandez dan akan menjadi sosok kunci dalam pola permainan penguasaan bola milik Blaugrana. PSG buka diskusi transfer dari Marcus Rashford. PSG rupanya masih membutuhkan striker di musim panas ini. Pemain Manchester United yakni Marcus Rashford tengah dicoba untuk diboyong oleh Les Parisiens. Sebelumnya Galtier mengonfirmasi bahwa pihak klub sedang mencari striker yang baru. Diduga Galtier tidak puas dengan opsi penyerang murni yang tersedia sekarang ini. Menurut laporan tersebut, PSG sudah membuka diskusi dengan agen dari Rashford, tetapi sayangnya belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Manchester United. Terkini Rashford memberikan kode bahwa ia tertarik menyambut tantangan yang baru. Adrien Rabiot sepakat pindah ke Manchester United. Usaha untuk mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona masih belum menemui jalan keluar. Pemain Belanda itu tidak mau bergabung dengan Manchester United. Target alternatif pun kini telah disiapkan dan nama Adrien Rabiot menjadi alternatif dari target Manchester United tersebut. Dia pun memang dikabarkan bakal dilepas oleh Juventus. Juventus dan Manchester United kabarnya sudah menyepakati transfer dari Rabiot tersebut. Nilainya mencapai 15 juta pound. Dan lagi Stadion Sport melaporkan besaran gaji yang diminta oleh Rabiot. Ex-pemain dari PSG tersebut menginginkan gaji sebesar 10 juta euro. Besarnya gaji Rabiot itu lebih murah dari gaji dari Frenkie de Jong, di mana dia meminta gaji sebesar 17 juta euro setahunnya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.